Ini kebenaran yang gamblang. Kalau kamu cuma lihat grafik dan indikator, kamu kehilangan separuh cerita dalam trading forex atau saham. Coba saya tanya, pernahkah kamu melihat pasar bergerak liar? Tidak ada persiapan teknis, tidak ada berita di daftar pantauanmu, hanya kekacauan murni. Kemungkinan besar, ada cerita makro yang sedang terjadi di balik layar. Itulah mengapa, jika kamu ingin konsistensi nyata, kamu perlu mulai memperhatikan makroekonomi. Visual cue, pembukaan montas grafik harga yang bergejolak. Lalu sebuah berita utama yang menampilkan bank sentral menaikkan suku bunga. Jadi, apa sebenarnya makroekonomi itu? Anggap saja ini adalah gambaran besar kesehatan seluruh ekonomi, bukan hanya perusahaan atau mata uang. Ini adalah studi tentang hal-hal seperti suku bunga, inflasi, pertumbuhan PDB, ketenaga kerjaan, kekuatan yang menggerakkan pasar dalam skala global. Bagi trader dan investor seperti kita, memahami makro itu seperti mendapatkan peta sebelum melakukan perjalanan lintas negara. Kamu ingin tahu di mana tikungan dan gundukan, bukan hanya belokan berikutnya. Visual cue, peta dunia animasi dengan indikator ekonomi yang muncul, suku bunga, IHK. Sekarang, mari kita bicara tentang mengapa ini penting. Bayangkan ini, bank sentral tiba-tiba menaikkan suku bunga. Apa yang terjadi? Mata uang lokal sering menguat, kan? Atau, ketika angka inflasi mengejutkan ke atas, saham mungkin anjlok karena investor khawatir tentang kebijakan moneter yang lebih ketat. Ini bukan sihir. Ini adalah makro yang bekerja. Izinkan saya memberikan contoh dunia nyata. Pada tahun 2022, ketika Federal Reserve AS mulai menaikkan suku bunga secara agresif, dolar menguat tajam. Trader forex yang melihat ini, datang menghasilkan banyak uang. Mereka yang mengabaikan sinyal makro, ya, mereka hancur. Hal yang sama berlaku untuk saham. Ketika data PDB mengejutkan, pasar bisa melonjak atau anjlok dalam hitungan menit. Peristiwa makro menentukan arah. Teknis memberitahu kamu di mana harus masuk dan keluar, tetapi makro memberitahu kamu pasar bergerak sama sekali. Visual cue, layar terpisah, kiri, grafik candlestick bereaksi tajam, kanan, berita terbaru tentang kenaikan suku bunga. Inilah yang sering saya lihat. Trader cerdas, terobsesi dengan grafik mereka, tetapi buta terhadap gambaran yang lebih besar. Mereka overtrade, terkejut oleh berita yang tidak mereka duga. Atau mereka mempertahankan posisi, berharap untuk pembalikan, sementara tren makro menghancurkan posisi mereka. Mengabaikan makro itu seperti berlayar tanpa memeriksa cuaca. Kamu mungkin beruntung, tetapi kemungkinan besar kamu akan terjebak dalam badai. Trader animasi terlihat bingung saat pasar bergerak melawan mereka, lalu menumpuk berita utama surat kabar. Jadi, jika kamu ingin trading secara konsisten, jangan hanya fokus pada candlestick atau pola grafik. Mulailah mendengarkan cerita ekonomi besar. Ikuti pernyataan bank sentral, lacak data inflasi, perhatikan laporan ketenaga kerjaan. Jadikan makro sebagai keunggulanmu. Tanyakan pada dirimu, apakah kamu trading siarah atau melawan arus? Trader terbaik tidak hanya pandai membaca grafik, mereka ahli dalam membaca suasana pasar, dan suasana itu ditentukan oleh makro. Visual cue, kuat-kuat seorang trader yang dengan percaya diri menganalisis grafik dan berita, ditumpuk dengan teks. Jika kamu serius ingin naik level, berkomitmenlah untuk belajar makro. Ini bukan tentang memprediksi setiap gerakan, ini tentang memahami medan permainan. Tetaplah ingin tahu, gali lebih dalam, dan saksikan tradingmu berubah dari reaktif menjadi strategis. Begitulah cara kamu beralih dari bertahan menjadi berkembang. Visual adegan penutup, teks motivasi, siap trading seperti pro, mulai dengan makro.